Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan memberi materi yaitu buat soal ujian online dengan Google Form. Jadi kita menggunakan fasilitas Google. Syarat membuat ujian online di Google Form diantaranya yang pertama, Anda harus ada akses internet. Yang kedua, punya akun di Google. Kalau nggak punya akun, silakan buat dulu akunnya di Google. Terus syarat yang ketiga, harus ada soal ujian. Soal ujian otomatis sudah kita ketik bisa menggunakan Word, bisa menggunakan Excel, atau menggunakan Wordpad, atau menggunakan aplikasi yang lain, guys. Oke, untuk selanjutnya langsung saja kita akan membuka yang namanya Google Chrome. Sudah membuka halaman Google, guys. Jadi halaman Google, jika akun Anda aktif apa belum, bisa kita lihat di sebelah kanan atas seperti ini. Jika di situ ada lingkaran, ada bergambar atau inisial, huruf dan sebagainya, berarti akun Anda sudah aktif. Jika belum aktif, silakan diaktifkan dulu ya. Terus untuk membuat Google Form atau membuat soal tadi itu, kita harus saya contohkan di sini mengarah ke Google Drive dulu. Bisa kita ketik di sini atau di sini di tanda apa itu titik-titik kecil, kita cari yang namanya Google Drive, lalu kita klik sampai terbuka halaman Google Drive-nya. Nah, ini adalah halaman Google Drive. Terus di sebelah kiri atas di situ ada tanda plus. Tanda plus, kita klik aja plus. Terus kita geser ke bawah sampai ada lainnya. Terus kita pilih yang namanya Google Formulir. Kita tunggu sampai terbuka Google Form-nya. Oke, selanjutnya di sini ada formulir tanpa judul. Nah, ini bisa kita isi dengan judul contohnya seperti ulangan atau ujian yang akan kita lakukan ke siswa. Nah, kebetulan saya sudah membuat soal tersebut. Kita buka dulu Microsoft Word-nya. Nah, seperti ini. Jadi judul kita kopikan dari sini aja. Kita blok, lalu di sini kita klik kanan, lalu copy atau menggunakan tools yang ada di keyboard ya, Ctrl+C. Lalu kita masuk di Google Form tadi, kita blok aja, boleh dihapus ya atau langsung diganti. Kemudian terus di sini kita paste ya. Oke, sudah seperti ini judulnya. Selanjutnya deskripsi boleh diisi, boleh juga tidak. Tapi kalau deskripsi di sini biar semua orang lain itu tahu, kita isi keterangannya aja ya. Keterangannya aja. Kalau di bawah di sini ada Mapel Informatika kelas 10. Kita copy aja. Lalu kita pindah ke sini, lalu kita paste di sini. Oke, lanjut. Selanjutnya untuk langkah kedua kita tambah, yaitu kita tambah dengan pertanyaan. Oke, untuk pertanyaan ini, pertanyaan yang pertama masih ya. Untuk pertanyaan, biasanya untuk siswa itu kalau masuk di halaman pertama ketika membuka Android untuk ujian, biasanya di situ ditanyakan identitas. Identitas itu biasanya di sini kita nanti membuat yang namanya form nama, terus nomor ujian, selanjutnya kelas, terus yang terakhir adalah membuat token. Oke, kita buat di sini ya. Yang pertama nama dulu. Setelah nama, di sini kita pilih jawaban singkat aja ya. Terus setelah dibuat nama, ini adalah form nama biar siswa tersebut mengisi nama sesuai dengan absensi yang mereka miliki. Terus setelah itu kita pilih jawaban singkat ini, kita klik ya. Selanjutnya di wajib diisi ini harus kita on-kan dulu atau dihidupkan. Nah, ini pertanyaan pertama. Terus kita tambah lagi dengan pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua, nomor ujian.
Oke, nomor ujian kita ketik aja di sini. Oke, nomor ujian, jawaban singkat. Oke, untuk jawaban singkat sama seperti tadi. Tadi ada nama, nomor ujian, terus kita on kan atau kita hidupkan. Terus selanjutnya ada pertanyaan yang ketiga, sama kita tambahkan lagi. Pertanyaan yang ketiga kita isi dengan kelas. Nah, kalau kelas di sini biar mereka memilih, karena kelasnya untuk kelas 10, di kelas saya itu banyak sekali, hampir 12 kelas. Jadi di sini hanya saya buat untuk 10 kelas ya. Jadi setelah kita klik kelas, biar anak-anak memilih, terus di sini dipilih drop down. Jangan lupa milih drop down. Nah, terus setelah itu di sini ada opsi ya. Kita tuliskan nama-nama kelas di situ. Terus di bawahnya langsung kita klik aja, otomatis langsung bisa nambah. Terus di bawahnya lagi. Setelah kita buat kelas seperti ini, jangan lupa kita on kan yang wajib diisi ini di kanan bawah. Nah, seperti ini. Jadi anak-anak ketika nanti mengisi form kelas, jadi mereka itu tinggal memilih kelas mana yang mereka tempati saat ini ya, atau tepatnya mereka itu ada di kelas apa gitu guys. Oke, lanjut, kita hidupkan dulu. Oh sudah ya, terus kita tambah lagi. Kita tambah lagi masih di halaman pertama ini sebenarnya, ketika anak-anak untuk mengisi formnya atau data dirinya. Terus untuk pertanyaan selanjutnya di sini kita isi dengan token. Kenapa kita isi dengan token? Agar anak-anak itu nanti ketika masuk tidak menggunakan atau tidak salah posisi memilih mapelnya. Terus selanjutnya tetap ya jawaban singkat, cuman di sini di sebelah kanan bawah ada titik-titik, kita pilih validasi respon. Nah, di sini token kebetulan saya hanya menggunakan angka saja. Boleh menggunakan teks, angka, atau lebih panjang atau ekspresi lainnya ya. Teks kita isi dengan misalkan tokennya A B C D E. Nah, seperti ini. Kalau bisa kecil semua aja nggak apa-apa ya. Oke, lanjut. Selanjutnya ada pilihan teks kesalahan khusus. Ini maksudnya jika siswa menuliskan token atau mengisi token itu salah, maka di sini ada peringatan. Baik, kita isi peringatannya seperti berikut ya. Token Anda salah, silakan diulang misalkan. Oke, lanjut. Nah, ini adalah pilihan dari siswa ya, token. Nanti tokennya kita isi A B C D E. Nah, ini yang kita share ke siswa. Oke, jangan lupa dihidupkan atau di-on-kan. Oke, nah sudah seperti itu. Jadi halaman pertama sudah. Yang pertama kita buat nama, nomor ujian, terus memilih kelas, selanjutnya ada token. Oke, sekarang kita menuju ke bagian berikutnya, karena bagian pertama tadi kita itu membuat form siswa untuk mengisi data diri. Sekarang di sini ada tambahkan bagian. Oke, tambahkan bagian berarti ada di bagian 2 dari 2. Maksudnya kita itu mau memberi soal ke siswa. Oke, yang di sini bagian tanpa judul kita isi yaitu dengan ini perintah ke siswa. Misalkan di sini perintahnya, pilihlah salah satu jawaban yang dianggap benar.
kita copy, lalu kita pindah ke sini, kita tempel. Nah, setelah itu kita buat di bagian 2, karena di sini ada pilihan ganda, ada beberapa lagi pengaturan. Kita klik di sini ya, terus kita arahkan ke atas. Di sini ada setelan atau pengaturan dari bagian yang kedua tadi, guys. Di sini ada klik umum dulu, klik umum. Terus di sini ada perlu masuk. Ini kalau kita centang, kalau centangnya sampai hidup seperti ini, batasi ke 1 tanggapan. Maksudnya kita memberikan 1 kali ujian ke siswa. Jadi siswa itu hanya bisa mengerjakan 1 kali. Selanjutnya di sini ada presentasi. Presentasi kita pilih yang acak urutan pertanyaan. Jadi pertanyaan itu nanti bisa kita acak, entah itu dari nomor 1 pindah ke 5 atau 5 ke 1 atau dan sebagainya. Jadi intinya pertanyaan itu kita acak. Jadi kita pilih yang acak urutan pertanyaan. Selanjutnya setelan kuis. Setelan kuis kalau tadi belum on, kita on kan dulu, jadikan ini sebagai kuis. Ya, ini lewati aja. Terus di sini ada responden dapat melihat. Kalau kita centang berarti pertanyaan tak terjawab itu terlihat. Terus selanjutnya jawaban yang benar itu nanti terlihat. Tapi yang kita centang hanya ini aja, guys, nilai poin. Jadi setiap kali mereka selesai mengerjakan ujian, maka nanti dapat atau melihat poin mereka, lalu kita simpan. Nah, selanjutnya kita akan mengisi soal-soal di sini ya. Kita sama seperti tadi, kita tambahkan aja, kita tambahkan. Di sini ada pertanyaan. Pertanyaan kita mulai dari yang sudah kita buat tadi. Pertanyaan pertama, jangan lupa setiap kali ketika kita itu membuat soal pilihan ganda, kita itu harus punya jawabannya dulu. Atau sudah punya jawaban, kalau di sini saya hitamkan biar bisa membedakan mana jawaban yang salah atau yang benar. Jadi tergantung Anda ya. Oke, kita copy aja soal yang pertama. Kita copy, kita pindah ke pertanyaan di sini. Kita tempel. Karena tadi sudah saya acak, maka angka urut di sini 1 kita hapus aja. Kita backspace ya. Oke, di sini tetap pilihan ganda. Selanjutnya opsi yang pertama yaitu adalah opsi yang dimaksud adalah pilihan ganda yang pertama atau yang A. Kita klik atau kita copy dulu dari sini. Copy, lalu kita pindah ke yang opsi 1. Kita paste. Jangan lupa di backspace. Terus klik yang kedua, opsi yang kedua. C. Atau kita menggunakan cara cepat. Kalau di Word misalkan kita bisa membuat pilihan ganda itu pilihannya secara cepat. Jadi intinya seperti ini. Kalau di sini saya menggunakan numbering, agar numberingnya ini hilang, kita blok aja. Setelah kita blok lalu kita klik numbering. Nah, seperti ini. Setelah numberingnya hilang, baru kita copy semuanya, kita blok. Jangan sampai kalau kita ngeblok itu berlebih ya. Kita paskan di sini. Kita copy, kita pindah ke Google sini. Ini kita hapus dulu misalkan. Kita pindah ke sini lalu kita tempel. Semuanya akan terisi seperti ini. Nah, oke. Setelah ada A, B, C, D, E terisi semua, jangan lupa di sini klik kunci jawaban agar kita itu bisa memilih nanti mana soal dengan kunci jawaban. Kalau tadi pilihannya A, ya sudah kita pilih yang A. Setelah kita klik, berarti di sini ada centang. Setelah itu di sini kita memberi poin. Karena di sini saya soalnya cuma 5, berarti biasanya soal itu 100 dibagi 5 soal. Berarti hasilnya 20. Saya kan ngasih 20 poin. Jadi setiap soal mereka mengerjakan benar. Nah, itu satu soal 20. Lalu kita klik selesai. Oke, selanjutnya setelah itu kita pilih atau kita tambah lagi. Kita tambah lagi sama seperti yang tadi. Untuk soal yang ketiga sama ya. Jadi kita klik tambah. Dan di sini kita isi pertanyaan. Nah, di sini ada gambar, kita copy dulu yang
hurufnya, kita pilih pertanyaan sama seperti tadi, kita pilih klik gambar, kita cari gambarnya, kita akan menyisipkan gambar. Oke, kita klik lalu kita buka. Oke, di sini sudah ada gambar tadi yang kita tanyakan ke siswa. Di sini ada titik-titik kecil. Titik kecil ini pengaturan dari posisi gambar tersebut, bisa rata kiri, rata tengah, rata kanan ketika tampil di pertanyaan siswa. Tapi di sini saya akan memilih rata kiri saja. Oke, selanjutnya kita akan mengisi opsi sama seperti tadi. Kita blok semuanya, kita copy. 1 2 3 4 5. Oke, jangan lupa kita klik kunci jawaban karena tadi jawabannya adalah C. Klik terus kita kasih poinnya 20, terus klik selesai. Terus untuk soal yang terakhir sama, jadi kita klik plus. Setelah kita klik plus, kita kasih pertanyaan. Karena di sini berupa banyak gambar, jadi kita harus tahu dulu posisi gambar itu di sebelah mana. Jadi kita biar mudah untuk memasukkan gambar. Oke, sekarang kita masukkan pertanyaan yang kelima. Sama seperti tadi, hapus dulu. Terus opsi yang pertama kita taruh gambar yang pertama. Kalau gambar yang pertama sudah sama seperti tadi. Oke, sekarang gambar yang kedua. Bisa kita ubah lagi ya, terus klik kunci jawaban. Untuk soalnya yang benar adalah yang jawaban E. Setelah itu kita klik poinnya 20 dan kita klik selesai. Oke, jangan lupa wajib diisi. Oke, itu tadi. Terus untuk sekarang kita menguji istilahnya untuk melihat bagaimana hasil kerja kita tadi itu. Bagian 1 sudah dibuat untuk data diri siswa, bagian 2 untuk pertanyaan ke siswa. Sekarang kita akan melihat di sini ada pratinjau, jadi kayak seperti gambar mata. Nah, ini adalah bagian-bagian kita buat ulangan akhir semester, terus mengisi nama, pilih kelas. Jadi kelasnya banyak, mereka tinggal klik satu. Terus token tinggal mengisi. Terus di sini ada nomor ujian. Oke, kalau kita isi warna merah tidak akan misalkan di sini ada nama, terus tokennya A B C D E. Selanjutnya nomor ujian ada, misalkan nomornya 1 2 3 4 5 6. Langsung klik berikut. Oke, setelah itu kita mengisi. Karena pertanyaannya tadi memang diacak ya, nanti acakannya seperti ini. Oke, lanjut. Karena ini hanya pratinjau, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan ke siswa. Oke, nanti kita akan ulangi lagi. Sekarang kita kembali ke sini. Setelah semuanya proses pembuatan bagian 1, bagian 2 sudah selesai, sekarang kita akan mengirim ke siswa. Kirim ke siswa, di sini ada klik kirim. Setelah klik kirim, lalu kita buat pengaturan lagi. Misalkan di sini kita mau memberi link ke siswa.
link ke siswa. Di sini karena linknya terlalu panjang ya, kita klik ini link, terus kita perpendek aja. Nah, ini adalah link yang sudah kita buat pendek. Selanjutnya kita copy, terus kita bagikan ke siswa. Misalkan kalau siswa itu kan biasanya kita kasih nomor WA dan sebagainya. Oke, gitu ya. Atau di sini salin. Setelah salin, lalu tadi kita pastekan atau kita bagi ke siswa. Ini adalah soal yang sudah terbuka di link siswa. Jadi siswa bisa mengerjakan soal di sini. Misalkan pertanyaannya, langkah cepat mengaktifkan program Word dilakukan dengan klik pada lihat. Terus siswa kalau sudah selesai mengerjakan lalu klik kirim. Oke, terus setelah siswa mengerjakan lalu siswa tersebut melihat skor. Jadi siswa itu mendapatkan nilai 80. Ini adalah nama siswanya, kelasnya, topengnya, dan nomor ujiannya. Oke, kalau tadi kita sudah ngasih pertanyaan ke siswa dan sudah dijawab, sekarang kita akan melihat hasil dari jawaban siswa. Nah, di sini kita selaku admin atau selaku guru melihat di sini ada jawaban atau respon dari siswa satu orang, tadi kita klik aja. Nah, ini hasil jawaban dari siswa ringkasannya ya. Jawab oleh namanya 1, tanggalnya sekian. Oke, terus untuk mendownload hasil jawaban siswa di sini ada sebelah kanan, ada nih, kita klik titik-titik tadi, terus kita download tanggapannya, yaitu menggunakan ini, tinggal klik aja. Ini sudah selesai tanggapan dari siswa. Oke, selanjutnya kita buka aja. Setelah terbuka, nah kita buka tanggapan dari siswa. Kita coba untuk membukanya. Nah, ini adalah jawaban dari siswa. Jadi tabelnya berupa Excel. Kalau memang seperti ini, kita akan merubah formatnya. Kalau ini masih jadi satu kolom ya, kita rubah, kita blok, lalu kita pilih menu data, terus kita pilih text to column, selanjutnya kita pilih delimited, kita next, karena di sini pemisahannya koma, maka kita klik koma atau kita centang koma, lalu kita pilih next, selanjutnya kita klik finish. Nah, ini sudah selesai. Jadi apa yang kita inginkan di sini, kita tinggal menghapus atau memindah saja. Oke, demikian tutorial dari saya. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan klik tanda lonceng agar kalian tidak ketinggalan video berikutnya. Semoga bermanfaat dan selamat pagi.